Rasulullah SAW bersabda, 6 macam manusia di bawah ini akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya gimana itu? Ada ayat ditambah. Apa maksudnya? Kalau ada hal yang ditambah berarti itu kurang. Paham nggak ini? Ya. Sedangkan Al-Quran sudah pas, sudah sempurna. Kalau ditambah berarti kurang. Berarti kalau Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kabiran ala ni'matihi al-islam wal iman wal ihsan wa ala qawlihi fil Qur'anil azim, fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin alladhi unzila ilayhi kitabullahil mubin wa kalamuhul munazzahu an kalamil makhluqin salatan wassalaman daimain alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas karunia nikmatnya yang terbesar, yaitu Islam, iman, ihsan. Dialah Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka hendaklah kalian, hai manusia, untuk ingat kepadaku, niscaya aku pun juga akan ingat kepada kalian. Serta bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan sekali-kali kalian mengingkari akan nikmat karuniaku. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul termulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya Allah telah menurunkan kitab sucinya yang serba jelas, yaitu firman-firman sucinya Allah yang tiada tercampuri oleh ucapan manusia manapun juga. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada segenap keluarga beliau, para sahabatnya, dan semua insan yang mengikuti ajaran beliau hingga tiba saat hari terakhir. InsyaAllah kita pada saat hari terakhir juga ini sedang mengikuti daripada ajaran Rasulullah SAW yang akhirnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini ulun menemukan sebuah hadis yang menarik yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, itu karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ini kitab Nasaihul Ibad ini sebenarnya sering dibaca juga di majlis-majlis ta'lim lainnya. Ya, tapi sebelum ulun bacakan itu hadis, ada yang perlu kita ketahui bersama. Iblis yang dilaknat Allah itu mengajak kita supaya kita rela meninggalkan kita punya agama. Dan jalan satu-satunya juga di antara
di antara jalan untuk kita meninggalkan agama, yaitu kita meninggalkan ulama, kita meninggalkan saat ini kita meninggalkan ulama yang hak, dan juga kita meninggalkan majlis-majlis ta'lim. Ini salah satu cara iblis ini untuk mengajak umat manusia agar rela meninggalkan agamanya demi memuaskan nafsu laknatullah gitu. Nah, nafsu amarah kita itu mengajak supaya berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini sudah pian-pian sadarin, sudah pian-pian tahu, sudah pian-pian pahami. Berbuat maksiat ini tidak hanya berzina, mabok, macam-macam. Berbuat maksiat yang paling besar ini adalah kita meninggalkan agama kita demi urusan-urusan kita yang mana sudah kita yakini urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kalian paham, nafsu amarah kita ini senantiasa mengajak supaya kita berbuat maksiat. Sahwatnya kita mengajak kita atau mengajak anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengutamakan si sahwat tadi daripada akhirat. Ini udah hukum alamnya kayak begitu. Jadi si sahwat ini akan mengajak seluruh anggota tubuh kita untuk mengikuti si sahwat tadi dan meninggalkan akhirat. Ini keinginan sahwat. Kalau keinginan nafsu amarah tadi mengajak kita untuk berbuat maksiat. Nah, kalau sahwat mengajak kita untuk mengutamakan si sahwat tadi, meninggalkan akhirat. Sedangkan anggota tubuh kita mengajak akan kita supaya kita berbuat dosa. Ya. Anggota tubuh ini akan mengajak kita untuk berbuat dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu mengajak kita supaya kita masuk surganya dan memperoleh akan ampunannya. Makanya ini adalah jihad terbesar di akhir zaman. Ya. Jihad terbesar. Kalahkan nafsu, kalahkan syahwat, ya. Dan juga kuasai anggota tubuh. Ini jihad. Tapi ternyata alhamdulillah, ya, banyak kita ini banyak yang kalah. Padahal sudah disampaikan oleh Rasulullah, jihad yang akan kita hadapi nanti akan lebih besar, yaitu melawan hawa nafsu. Tapi ternyata memang, ya. Kalau secara materi mungkin kita kadang dah, nafsu apa gitu, menafsukan punya mobil mewah, ya. Nafsu punya rumah gedong. Si nafsu ini juga sadar juga, paham juga kan, ya. Kalau ini orang digoda kayak begitu, ya pegalin dirinya sendiri. Jadi berarti si nafsu ini juga ikut pegal. Jadi yang digoda oleh nafsu ini adalah kayak gini. Kita ini dibikin, ya sudah, tinggalinlah agama, ya. Ganti dengan dunia. Iblis. Nah, ciri-ciri orang yang terpedaya oleh rayuan iblis, ciri-cirinya, agamanya itu akan sirna. Kalau agama juga nggak ada atau sirna, hilang,
Walaupun dia seakan-akan punya agama, tapi agamanya sudah hilang, ibadahnya, doanya, zakat, puasa, semuanya. Jadi makanya harus kita pahami betul apa itu ciri-ciri orang yang terkena rayuan si iblis tadi. Ingat tadi, si iblis laknatullah akan senantiasa mengajak kita supaya kita rela meninggalkan agama kita. Jadi orang rayuan iblis agar terpengaruh dengan hawa nafsu, jiwanya akan terganggu. Ingat. Jiwanya terganggu. Kalau udah jiwanya terganggu, tenang nggak tuh kira-kira? Tenangnya udah lain lagi. Tenangnya udah bukan lagi di jalan Allah. Tapi anehnya kita sekarang banyak yang merasa tenang di luar jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya. Insya Allah kita kadang. Itu namanya jiwanya terganggu sudah. Ya. Nah ini orang gila namanya. Ya. Orang gila itu yang begitu. Bukan orang gila yang di jalanan, yang telanjang-telanjang, lain lagi. Nah, ini yang gila nih yang begini, yang gak sadar kalau dirinya gila, jiwanya terganggu, umur. Gila. Nah orang yang memenuhi panggilan syahwat, akalnya hilang. Syahwat itu apa tadi? Apa tadi? Mengajak kita untuk mengutamakan dia ya, daripada akhirat kita. Syahwat. Ya, dunia, nafsu dunia, ya syahwat kita nafsu, ayo tinggalin akhirat, lupa akhirat. Ya. 2000 kita sedekah 2000 cukup sudah seakan-akan gitu. Ya. Hah? Ya. Dapatnya beratus-ratus ribu, sedekah 2000 kayaknya udah yang paling ganas. Ya. Ngomongnya mari-mari. Ya. Lalu siapa yang terpengaruh dengan kemegahan dunia, sudah pasti akhirat hancur. Siapa yang terpengaruh akan kemegahan dunia, pasti sudah akhiratnya hancur. Ya, itu tadi. Karena bujuk rayu iblis, nafsu amarah, syahwat. Ya, akhirnya anggota tubuh dikuasai oleh mereka, geraknya sudah pasti geraknya lain sudah. Gerak orang yang jiwanya terganggu dan akalnya hilang, sama gerak orang yang jiwanya tenang dan juga akalnya ini jalan ibaratnya. Beda apa sama kira-kira? Beda pasti. Jadi jangan disama-samain, orang disama-samain. Lalu siapa yang menuruti ajakan anggota tubuh untuk berbuat jahat, surganya akan hilang dan akan tergantikan dengan berbuat jahat. Ini kan juga banyak, menzalimi, ya, mulutnya, semuanya, anggota tubuh, Pak, matanya, kupingnya, semua, mulut. Makanya sekarang banyak juga orang yang sudah pada hilang akal. Orang jiwanya terganggu, hilang akal, ya, agamanya udah nggak karu-karuan, disuruh mimpin ibaratnya. Nah, jadi itu. Atau disuruh jadi imam, kira-kira bagaimana? Hah? Ini makanya dia. Nah, ini maksudnya kita lihat, ulun rangkum aja ini hadis. Untuk kita perhatikan benar-benar hadis ini
tertulis di dalam kitab Nasaihul karangan daripada Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Ulun bacainlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatun la'anahumullahu ta'ala wa kullu nabiyyin mujabid da'awati zaidu fi kitabillahi ta'ala wal mukazzibu bi qadrillahi ta'ala wal musallitu bil jabaruti fayu'izzu man azallahu Allah ta'ala wa yuzillu man azzahu Allah ta'ala wal mustahillu li haramillahi ta'ala wal mustahillu min itrati ma harramallahu wa tariku li sunnati fa inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati nazara rahmah." Rasulullah SAW bersabda, 6 macam manusia di bawah ini akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya gimana tuh? Ada ayat ditambah. Apa maksudnya? Kalau ada hal yang ditambah berarti itu kurang. Tahu nggak ini? Ya. Sedangkan Al-Quran sudah pas, sudah sempurna. Kalau ditambah berarti kurang. Berarti kalau ada orang yang berpikiran atau beranggapan ada yang lebih istimewa, ada yang lebih sempurna daripada Al-Quran, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih baik. Jadi masalah ditambah di sini bukan hanya surat ataupun ayat. Masalah di sini kalau ada yang ditambah berarti hal itu kurang. Misalnya Al-Quran ditambah berarti Al-Quran kurang. Berarti kalau kita berpikiran Al-Quran juga kurang pas, kurang pantas, ya, kurang bagus, kurang enak. Nah, ini meragukan apa yang sudah diputuskan oleh Allah, laknat. Lalu yang kedua, orang yang mendustakan takdir Allah, atau dia tidak beriman kepada takdir Allah. Nah, masalah takdir Allah ini sudah sering kita bahas. Takdir, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang hanya beranggapan kejadian saat ini adalah takdirnya Allah. Tapi mereka lupa kalau sebenarnya yang awal yang ditakdirkan oleh Allah, yang telah disampaikan oleh Rasulullah adalah Allah mentakdirkan orang-orang yang beriman untuk taat dan tunduk kepada Allah. Allah mentakdirkan orang-orang yang beriman untuk mengikuti daripada Rasulullah SAW. Itu takdir bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang sudah mengenal akan dirinya. Jadi takdir di sini bukan hanya hal-hal yang sekarang terjadi. Hal yang sekarang ini terjadi adalah disebabkan karena kita telah merubah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Lalu kita mengikuti si iblis tadi, kita dikuasai oleh nafsu tadi, kita dikuasai oleh syahwat, jadi sudah pasti anggota tubuh kita ini berbuat mengarah kepada musibah, bala. Sedangkan Allah ini menginginkan kita agar kita ini untuk masuk surga dan mendapatkan
ampunan. Iya. Ada golongan orang-orang yang menolak atau tidak beriman kepada takdirnya Allah. Golongan apa itu? Golongan apa? Itulah golongan garis keras. Itulah golongan radikal. Ya, itulah teroris yang sebenarnya. Orang yang menolak takdir Allah atau tidak beriman kepada Allah. Lain orang beriman dibilang garis keras. Ini aneh. Orang ingin menjalankan perintah Allah, nanti macam-macam omongannya oleh mereka. Ya, kita tahu itu, tapi banyak juga yang akhirnya ikut-ikutan ke mereka juga. Insya Allah kita ya, terbawa, ya, dikuasai oleh mereka. Ya, sekian. Lalu yang ketiga adalah penguasa kejam yang berani menghinakan orang yang dimuliakan Allah dan mengangkat orang yang dihinakan Allah. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penguasa kejam yang berani menghinakan orang yang sudah dimuliakan Allah dan mengangkat orang yang dihinakan oleh Allah. Sekarang begitu nggak kira-kira? Begitu nggak sekarang? Ya. Laknat tuh. Itulah iblis-iblis yang berkeliaran. Itulah iblis-iblis yang nyata. Jadi kalau sekarang kita melihat iblis itu kelihatan sebenarnya kalau kita udah paham ilmunya. Nah, yang dimuliakan oleh Allah sudah pasti siapa? Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang memuliakan Rasulullah akan dimuliakan oleh Allah juga. Tapi lihat sekarang yang dijadikan panutan oleh dunia saat ini sudah bukan lagi Rasulullah. Banyak juga orang-orang daripada yang ngaku sebagai bagian atau umat Rasul yang dijadikan contoh, yang dijadikan panutan sudah bukan lagi Rasul. Mereka mengangkat orang-orang yang dihinakan untuk dijadikan idola, dijadikan panutan, dijadikanlah macam-macam sudah. Pemimpin lebih lagi. Tapi yang paling utama itu ini dimulai dari penguasa. Kalau sekarang penguasanya ini memuliakan orang yang dimuliakan Allah dan menghinakan orang yang dihinakan Allah, maka rakyatnya insya Allah akan begitu juga. Ya. Ini yang jadi masalah kalau penguasanya ini menghinakan orang yang dimuliakan Allah, lalu rakyatnya memuliakan orang yang dihinakan tadi oleh mereka. Nah, ini jadi masalah. Masalah nggak? Masalah. Ini yang sekarang terjadi. Ingat nih gitu. Ini laknat penguasa kejam yang berani menghinakan orang yang dimuliakan dan mengangkat orang yang dihinakannya. Nah, di zaman ini kembalikan lagi semua kepada Rasul. Jadi kalau memang benar dunia ini, pemimpin-pemimpin dunia atau yang sedang menjalani roda dunia saat ini, siapa yang oleh mereka dijadikan panutan? Rasulullah kan? Dan mereka mengangkat orang-orang yang dihinakan oleh Allah sebagai panutan, sebagai pemimpin. Berarti juga hukumnya diangkat sebagai hukum yang tertinggi. Ini biar kita paham. Jadi ini anehnya, kenapa sekarang tuh nggak ke situ-situ pembahasan. Dihinakan orang-orang yang mulia, dimuliakan orang-orang yang dimuliakan. Berarti kalau dimuliakan ini hukumnya dipakai, perbuatannya dicontoh, ya kan? Gaya hidupnya, semuanya. Jelasin dong.
oleh dunia. Kita nggak terpengaruh kan? Gimana nggak terpengaruh? Dunianya satu, kalau dunianya beda sih lain lagi. Kali kita dunia lain, ya kan? Sudah. Lalu yang keempat, orang yang menghalalkan darah, kehormatan daripada keturunan atau keluargaku, kata Rasulullah, padahal Allah telah mengharamkannya. Orang yang menghalalkan darah, kehormatan daripada ahlul bait, daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah melarangnya, padahal Allah telah mengharamkannya, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah dilaknat gitu tuh, ya, sama Allah dibiarin. Tapi kadang-kadang masih sering tampil aja, ya. Ntar kita bahas di belakangan. Ya. Kehormatan keluarga Nabi, ya, dihalalin untuk dihinakan ibaratnya. Nah, laknat. Kalau dia begitu, kalau dilaknat oleh Allah, walaupun dia ibadahnya kayak gimana juga, walaupun dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah di antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail, tapi dia mempunyai perangai atau perbuatan yang menyakiti daripada keluarganya Rasul, dia menghinakan daripada keluarga Rasul, mati dia di situ, su'ul khatimah, Lalu yang kelima, orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas-jelas Allah haramin, dihalalin. Ya. Ini laknatullah nih orang-orang kayak begini nih. Ya. Sekarang kalau seandainya bagi kita orang-orang yang beriman, ya, yang mempunyai iman kepada Allah, kita membuat Rasulullah SAW ini bersedih atau marah, haram atau tidak? Haram tidak? Lalu ini ada yang menghalalkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Emang itu tujuannya? Untuk membuat Rasul marah, untuk membuat Rasul sedih. Nah, ini laknatullah ini. Kalau mereka ini tidak menginginkan Rasul ini sedih, marah, nggak akan seperti ini keadaan. Ya. Ada nggak orang-orang yang begitu? Orang yang sedang menjalani pemerintahan dunia ini di zaman Mulkan Jabarian ini sudah pasti orang yang laknat. Kita satu zaman ini. Kita satu zaman apa beda zaman? Kita ini satu zaman. Zaman yang sekarang Mulkan Jabarian. Zaman di mana semua keburukan itu ada. Setelah peringatan-peringatannya ada. Nah, orang yang menjalankan dunia pada saat ini di zaman Mulkan Jabarian sudah pasti orang yang beranggapan Al-Quran ini tidak pas, orang yang mendustakan takdir Allah, orang yang kejam atau penguasa yang kejam yang menghinakan orang yang dimuliakan Allah dan
memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Sudah pasti juga mereka ini adalah orang-orang yang menghalalkan darah serta kehormatan daripada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak peduli walaupun Allah telah mengharamkannya. Dan juga pasti mereka ini adalah orang yang menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Ini yang kelima. Lalu yang keenam adalah orang yang tidak mau mengikuti akan sunnah. Dan alhamdulillah kita ini walaupun kayak gimana-gimana ya sunnah mah kadang-kadang ada aja sekali dua kali mah. Ya, dalam sehari ada aja tuh kita. Ya, masuk kamar mandi kaki kanan atau kaki kiri. Ya. Masuk kamar mandi. Oh kiri, kirain kanan. Itu kan sunnah, ya. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan, sunnah. Masuk masjid kaki kanan. Keluar kaki kiri, sunnah nggak? Nah, iya senyum. Nah, ya. Nah, banyak ada sunnah kita tiap hari kita jalan. Ya. Walaupun ya ala kadarnya. Ini ada orang-orang yang memang tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah. Tidak mau. Enggak mau. Kalau udah enggak mau, kayak lagi bahasanya. Berarti dia anti. Berarti dia menolak. Ya, makanya orang yang seperti itu kalau dijadikan pemimpin, wah udah kacau. Ya, ekonomi rusak, pertahanan rusak. Jadi ekonomi hanya untuk mereka, pertahanan untuk mereka, kesejahteraan untuk mereka, kemakmuran untuk mereka, yang bagus-bagus mereka. Nah ini di akhir. Nah, 6 orang ini kata Nabi mendapatkan rahmat. Lalu sesungguhnya Allah tidak akan merahmati mereka pada hari kiamat. Kalau Allah sudah tidak merahmati mereka, apakah Rasul akan merahmati mereka? Apakah Rasul akan menolong mereka? Pasti ada. Kalau Rasul tidak mau nolong, Allah tidak mau merahmati, dia nolong, kita nolong, kita jadi penolongnya. Kita menjadi orang-orang baik di kalangan mereka. Ya, ada yang begitu. Ditolong, dibantu. Caranya supaya umat Rasul ini berantakan gitu. Ya. Supaya saling serang, supaya saling hasut, supaya saling supaya dunia ini jadi susah. Gimana caranya dibantu tuh berpikir mereka. Nah ini makanya rata-rata yang ada di roda pemerintahan dunia nih kan, dunia saat ini adalah kelompok orang-orang pinter. Nggak ada orang bungul di situ tuh, nggak ada ya kan. Kalau dilihat dari segi pendidikan mereka sih, kalau dari segi pendidikan kita sih bungul mereka. Tapi kalau dilihat dari segi pendidikan mereka ini orang-orang pintar. Coba lihat hasilnya. Bangkrut gak dunia? Rusak kan? Ya. Dunia bangkrut, rusak. Banyak demo tentang hak asasi manusia. Banyak demo tentang ekonomi. Ini. Padahal tuh orang-orang pintar tuh. Bagi mereka. Berarti ini adalah Allah telah menampar kita, Allah menyadarkan kita kalau kita ini salah di dalam menyerahkan urusan. Makanya kata Nabi di akhir zaman juga begitu, kita menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Ya. Nah, kayak gitu.
Makanya mereka pasti akan berbuat curang. Ya, dicurangin. Udah tahu kita dicurangin, tapi akhirnya kita juga ngikutin mereka juga. Padahal kata Nabi, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka mereka bukanlah golongan. Curang. Curang. Ang tipu. Ya Allah. Laknat. Nah sekarang kalau pian tahu sudah 6 orang yang dilaknat oleh Allah tadi, pian mau kalau ketemu umpat jangan. Pian tetap umpatin. Umpat. Ketemu dia nih sama yang 6 nih tadi. Pian umpat. Dengar-dengar kabar pian ini yang dilaknat oleh Allah. Ulun umpat pian lah, ya gitu, ya. Gitu lah. Insya Allah nanti malam Jumat kita akan bahas lagi hadis-hadis selanjutnya yang insya Allah bisa menguatkan kita, menguatkan iman, menambah keyakinan, menyadarkan kita, ya Allah. Makanya kalau membaca suatu hadis harus disertakan juga dengan zamannya. Jangan dibaca di zaman ini, tapi kita pakainya zaman yang kapan? Lihat di zaman ini, coba supaya kita ini waspada. Kalau kita nggak begitu, akhirnya kita nggak waspada. Kita jadi lalai karena kita berpikiran udah yang nggak karu-karuan. Tetap aja besok. Dan ini sudah terjadi, udah lama, nggak baru, udah lama. Yang menjalankan roda pemerintahan di zaman Mulkan Jabariyah itu siapa? Allah, Rasul, Mulkan Jabariyah. Laknatullah. Berarti kalau Allah sudah melaknat, kita pun harusnya melaknat. Ayo kita laknat sekarang. Iya dong. Kalau Allah sudah melaknat, ya kita melaknat. Ini namanya menyatu. Ngomong kita menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah. Allah melaknat, kita merestui. Menyatu. Kita menyatu dengan Rasul. Kita menyatu dengan Muhammad SAW. Rasul benci, dia gila. Aneh gak? Aneh gak? Aneh ya? Aneh. Pokoknya mah. Ya Allah, ya Allah. Awas, kalau Allah sudah melaknat, ini ada hukuman yang tidak hanya menimpa mereka, tapi juga menimpa orang-orang di sekitar. Bahkan orang-orang yang beriman pun juga kena. Makanya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah. Kita minta dikuatin iman oleh Allah. Allah jaga diri kita, Allah masukkan kita ke dalam perlindungannya yang maha kokoh, agar kita terhindar daripada yang itu. Sekalipun kita terkena dampaknya, tapi Allah menguatkan kita, semakin menguatkan kita lagi. Allah jauhin kita dari yang begitu-begitu. Allah singkirin, Allah ambil dunia dari kita, tidak apa-apa, karena dunia yang saat ini nih, zaman ini bukan zamannya kita. Zaman ini bukan untuk orang-orang beriman. Zaman ini adalah untuk mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah.
agar mereka bisa merasakan ya, sejauh mana usaha mereka, pasti mereka akan kalah. Ya, insyaallah. Kayak gitu aja dulu deh, ulun ya. Minta halal, minta ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا